Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu laporan biaya produksi biodepartemen. Kepada anggota kelompok 6 dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Dava Monarda dengan NIM 200 Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 2008 1020 1083. Saya Rozina Kalsumfaudia dengan NIM 2008 1020 1086. Dan saya sendiri Masalah Ayu Sugandi dengan NIM 2008 1020 1159. Next. Jadi, di sini ada contoh pembuatan laporan biaya produksi yang diberikan dalam bagian ini adalah kasus perusahaan yang mempunyai 2 departemen produksi. Aliran fisik produk perusahaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Di dalam pabrik terdapat bahan. Nah, bahan ini diolah di 2 departemen. Ada 2 departemen. Nah, departemen pertama ini membahas tentang pengolahan dan departemen kedua ini membahas tentang penyelesaian. Lalu setelah diproses dalam 2 departemen menghasilkan yaitu barang jadi. Next. Lalu selanjutnya ada 2 departemen. Ada persediaan unit dalam proses awal dan akhir. PT Maju Jaya hanya memproduksi satu jenis produk melalui 2 tahap pemrosesan, yaitu oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Data produksi perusahaan tersebut bulan April 2020 adalah sebagai berikut. Di sini ada departemen, ada unit dalam proses persediaan awal, pengolahan, dan penyelesaian. Yang pertama, bahan 20% selesai, ada TK 40% selesai, dan overhead pabrik 60% selesai. Hasilnya ada di pengolahan 200 unit. Lalu yang kedua ada bahan 40% selesai, ada TK 20% selesai, dan overhead pabrik 20% selesai. Hasilnya ada di penyelesaian 360 unit. Lalu ada unit masuk proses Departemen Pengolahan, hasilnya 1.200 unit. Lalu unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian, yaitu 1.000 unit di pengolahan. Lalu selanjutnya unit diterima dari Departemen Pengolahan, yaitu 1.000 unit di penyelesaian. Lalu unit ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu 1.160 unit di penyelesaian. Lalu setelah ada unit dalam proses persediaan awal, ada juga unit dalam proses persediaan akhir. Yang pertama, bahan 60% selesai, TK 20% selesai, dan overhead pabrik 40% selesai. Ada di pengolahan, yaitu 400 unit. Lalu ada bahan 100% selesai, TK 70% selesai, dan overhead pabrik 70% selesai. Hasilnya ada di penyelesaian, yaitu 200 unit. Next. Selanjutnya ada data biaya produksi masing-masing departemen bulan April 2020 adalah sebagai berikut. Ada departemen, ada biaya unit dalam proses persediaan awal, pengolahan, dan penyelesaian. Yang pertama ada dari Departemen Pengolahan, hasilnya 249.600, lalu yang kedua ada bahan, di pengolahan ada 56.360, dan di penyelesaian ada 24.900, lalu tenaga kerja di pengolahan ada 12.000, di penyelesaian ada 14.250, lalu overhead pabrik di pengolahan ada 23.880, dan di penyelesaian ada 15.540. Lalu, biaya ditambahkan ke dalam proses bulan April. Yang pertama ada bahan, di dalam pengolahan ada 408.240, lalu di penyelesaian ada 218.880, lalu selanjutnya ada tenaga kerja, di pengolahan ada 150.000, di penyelesaian ada 276.300. Lalu yang terakhir overhead pabrik, di pengolahan ada 237.120, dan di penyelesaian ada 331.560.
Selanjutnya ada metode rata-rata departemen pertama. Dengan metode rata-rata laporan biaya produksi departemen pengolahan, biaya persediaan unit dalam proses awal digabungkan dengan biaya yang ditambahkan selama bulan April untuk menghitung biaya per unit rata-rata. PT Maju Jaya itu membuat laporan biaya produksi departemen pengolahan pada bulan April tahun 2020. Di sini ada data kuantitas. Yang pertama ada bahan, tenaga kerja, overhead, dan kuantitas unit. Ada unit dalam proses persediaan awal. Bahannya ada 80%, tenaga kerjanya ada 40%, overheadnya ada 60%, dan kuantitas unitnya ada 200. Lalu unit masuk proses bulan ini, kuantitas unitnya ada 1.300, kita jumlahkan antara 200 unit dari unit dalam proses persediaan awal ditambah dengan unit masuk proses bulan ini, hasilnya 1.400. Lalu selanjutnya ada unit ditransfer ke penyelesaian, yaitu ada 100.000 unit. Lalu selanjutnya ada unit dalam proses persediaan akhir, bahannya 60%, tenaga kerja 20%, overhead 40%, hasilnya ada 400 unit, lalu ditambahkan di antara keduanya ini, hasilnya 1.400. Next. Lalu selanjutnya ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jumlah biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen sama dengan biaya per unit. Yang pertama, ada biaya unit dalam proses persediaan awal. Ada bahannya jumlah biayanya ada 56.760, lalu tenaga kerjanya ada 12.000, overhead pabriknya ada 23.880, jumlah biaya persediaan awal ada 92.640. Lalu biaya ditambahkan selama bulan ini. Biaya bahan yaitu ada 408.240 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen 1.240 unit, hasilnya biaya per unit yaitu 375. Lalu ada jumlah biaya tenaga kerja yaitu 150.000 dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya 1.080 unit, lalu hasilnya 150 biaya per unit. Lalu selanjutnya ada overhead pabrik, jumlah biayanya 237.120 dibagi 1.160 unit, hasilnya 225 biaya per unit. Lalu jumlah biaya ditambahkan. Jadi jumlah biayanya ditambahkan dari bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, hasilnya 795.360. Lalu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jumlah biayanya yaitu 888.000, biaya per unitnya 750. Next. Lalu ada pertanggungjawaban biaya. Biaya di TF ke Departemen Penyelesaian, yaitu ini 1.000 unit dikali 750, hasilnya 750.000. Biaya unit dalam proses persediaan akhir. Bahan 400 unit dikali 60% dikali 375, hasilnya 90.000. Tenaga kerja 400 unit dikali 20% dikali 150, hasilnya 12.000. Overhead 400 unit dikali 40% dikali 225, hasilnya 36.000. Dan ini hasilnya lagi 138.000. Lalu jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 888.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masih dalam metode rata-rata, kali ini kita akan menghitung laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian untuk PT Maju Jaya pada bulan April 2020. Bagian yang pertama dari laporan biaya produksi pada Departemen Penyelesaian ini adalah data kuantitas. Nah, untuk jumlah unit dalam Departemen Penyelesaian untuk bulan April 2020 adalah sebesar 1.360 unit. Nah, 1.360 unit ini berasal dari unit dalam proses persediaan awal sebesar 360 unit,
dengan biaya Departemen Pengolahan 100% selesai, bahan 40% selesai, tenaga kerja 20% selesai, dan overhead 20% selesai, ditambah unit masuk proses bulan April 2020 sebesar 1.000 unit. Kemudian dari 1.360 unit ini telah terselesaikan sebanyak 1.160 unit yang masuk ke dalam unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Kemudian sisanya sebanyak 200 unit masuk ke dalam unit dalam proses persediaan akhir. Next. Bagian yang kedua dari laporan biaya produksi yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.881.030, di mana biaya ini berasal dari jumlah biaya persediaan awal yaitu sebesar Rp304.290 ditambah jumlah biaya yang ditambahkan ke dalam proses pada bulan April yaitu sebesar Rp1.576.740. Nah, jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini yaitu sebesar Rp1.881.030. Apabila dibebankan ke unit produk, maka kita perlu memperhitungkan biaya per unit. Nah, biaya per unit rata-rata itu didapatkan ketika kita menghitung total jumlah biaya dari setiap jenis biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Nah, oke, untuk perhitungan jumlah unit ekuivalen dan juga jumlah biaya per unit akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, next. Nah, ini adalah perhitungan unit ekuivalen. Untuk unit ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang jadi telah 100% untuk semua elemennya selesai. Jadi di sini unitnya sama dengan 1.160 unit. Nah, untuk unit dalam proses persediaan untuk elemen Departemen Pengolahan itu dan juga elemen bahan sudah 100% selesai sehingga untuk unit ekuivalennya sebesar 200 unit. Nah, sedangkan untuk elemen tenaga kerja dan overhead pabrik baru terselesaikan sebanyak 70% sehingga unit ekuivalennya didapat 140 unit. Kemudian untuk menghitung jumlah unit ekuivalen produksi, di sini unit ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir. Untuk Departemen Pengolahan sebesar 1.360 unit didapat dari 1.160 unit ditambah 200 unit. Begitu pula untuk elemen bahan. Selanjutnya untuk elemen tenaga kerja dan elemen overhead pabrik itu sebesar 1.300 unit yang didapatkan dari 1.160 unit ditambah 140 unit. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk biaya per unit. Di sini terdapat biaya dari Departemen Pengolahan per unit. Nah, untuk biaya per unit ini kita akan menjumlahkan biaya dari proses persediaan awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan pada bulan April. Di sini untuk biaya dari Departemen Pengolahan per unit adalah sebesar Rp735 yang berasal dari Rp249.600 ditambah Rp750.000 sama dengan Rp999.600 dibagi unit ekuivalen yang telah kita hitung tadi yaitu sebesar 1.360 unit. Kemudian untuk biaya bahan per unit yaitu sebesar Rp179,25 berasal dari Rp24.900 ditambah Rp218.880 sama dengan
Rp243.780 dibagi jumlah unit ekuivalen untuk bahan, yaitu sebesar 1.360 unit. Kemudian untuk biaya tenaga kerja per unit sebesar Rp223,5 berasal dari Rp14.250 ditambah Rp276.300 sama dengan Rp290.550 dibagi jumlah unit ekuivalen sebesar 1.300 unit. Nah, begitu pula dengan biaya overhead pabrik per unit yang menghasilkan biaya per unit sebesar Rp267. Next. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Di sini terdapat biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu sebesar Rp1.629.510 yang berasal dari unit yang telah selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 1.160 dikali jumlah biaya per unit sebesar Rp1.405. Kemudian untuk biaya unit dalam proses persediaan akhir untuk jenis biaya dari Departemen Pengolahan yaitu sebesar Rp147.000, di mana hasil ini diperoleh dari unit sisa sebanyak 200 unit dengan penyelesaian 100% dikali biaya per unit sebesar Rp735.000. Nah, sama halnya dengan Departemen Pengolahan, biaya jenis bahan ini juga sama perlakuannya, yaitu 200 unit dikali 100% dikali biaya per unit sebesar Rp179 menghasilkan biaya jenis bahan sebesar Rp35.850. Untuk biaya jenis tenaga kerja yaitu sebesar Rp31.290 didapatkan dari unit sisa 200 dikali 70% penyelesaian dan dikali biaya per unit sebesar Rp224. Kemudian untuk overhead pabrik sebesar Rp37.380 didapatkan dari 200 unit sisa dikali 70% dikali biaya per unit yaitu Rp267. Kemudian semua jenis biaya ini dijumlahkan hingga menghasilkan jumlah biaya unit dalam proses persediaan akhir yaitu sebesar Rp251.520. Kemudian untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.881.030 berasal dari biaya ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar Rp1.629.510 ditambah biaya unit dalam proses persediaan akhir yaitu sebesar Rp251.520. Next. Selanjutnya yaitu penjurnalan untuk metode rata-rata. Bagian yang pertama yaitu biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Nah, untuk barang dalam proses dari Departemen Pengolahan didebit sebesar Rp408.240 dan untuk Departemen Penyelesaian didebit sebesar Rp218.880 dan untuk bahan dikredit sebesar Rp627.120. Bagian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja produksi yang didistribusikan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Di sini biaya dalam proses untuk Departemen Pengolahan didebit sebesar Rp150.000 dan untuk Departemen Penyelesaian didebit sebesar Rp276.300 dan untuk gaji dan upah bagi tenaga kerja dikredit sebesar Rp426.300. Selanjutnya yaitu untuk bagian C, biaya
overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Di sini barang dalam proses Departemen Pengolahan di debit sebesar Rp237.120 dan Departemen Penyelesaian di debit sebesar Rp331.560. Kemudian biaya overhead yang dibebankan di kredit sebesar Rp568.680. Next. Oke, untuk bagian yang keempat itu menjurnal biaya yang ditransfer dari Departemen Pengolahan ke Departemen Penyelesaian. Di sini yang didebit adalah barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu sebesar Rp750.000 dan barang dalam proses Departemen Pengolahan di kredit sebesar Rp750.000. Kemudian penjurnalan yang terakhir yaitu pada bagian biaya yang ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang jadi. Barang jadi didebit sebesar Rp1.629.510 dan barang dalam proses Departemen Penyelesaian di kredit sebesar Rp1.629.510. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode MBKP pada yang pertama. Pada PT Medijaya, laporan biaya produksi Departemen Pengolahan pada bulan April tahun 2020. Dan data kuantitas, ada bahan, tenaga kerja, overhead, dan kuantitas. Untuk unit dalam proses persediaan awal, di bahan terdapat 80%, tenaga kerja 40%, di overhead 60%, kemudian dengan kuantitas 100 unit. Untuk unit masuk proses bulan ini, kuantitasnya 1.200 unit. Jadi totalnya persediaan awal dengan unit masuk bulan ini 1.400 unit. Kemudian untuk unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian dapat 1.000 unit. Untuk unit dalam proses persediaan akhir, bahannya 60%, tenaga kerja 20%, overhead 40%, dan kuantitasnya 400 unit. Jadi total unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian dengan unit dalam proses persediaan akhir ini 1.400 unit. Next. Biaya harus dipertanggungjawabkan. Ini terdapat biaya ini dalam proses persediaan awal, ada bahan dengan jumlah biaya Rp56.760. Kemudian tenaga kerja dengan jumlah biaya Rp12.000. Overhead pabrik dengan jumlah biaya Rp23.880. Dengan total jumlah biaya persediaan awal yaitu Rp92.640. Kemudian biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini. Pada bahan, jumlah biayanya 49.240 unit, dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yaitu 1.080, hasilnya biaya per unitnya Rp278.000. Kemudian tenaga kerja dengan jumlah biaya Rp150.000, dibagi dengan jumlah unit ekuivalen 1.000 unit, hasilnya Rp150.000. Selanjutnya, overhead pabrik dengan jumlah biaya Rp237.120, dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang 1.040 unit, dengan hasil biaya per unit Rp228. Jadi jumlah biaya yang ditambahkan yaitu Rp795.360. Dan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan Rp888.000 dan biaya per unitnya Rp756. Next. Selanjutnya pada pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke Departemen Penyelesaian dari persediaan ini dalam proses awal. Biaya persediaan ini dalam proses awal yaitu Rp92.550. Kemudian biaya penyelesaian yang terdiri dari bahan dengan 200 unit dikali 2% dikali Rp278 dengan hasil Rp15.120. Kemudian tenaga kerja hasil dari 200 unit dikali 60% dikali Rp150 dengan hasil Rp18.000. Kemudian overhead pabrik dari hasil 200 unit dikali 40% dikali Rp228 dapat hasil Rp18.240.
totalnya adalah Rp51.260. Kemudian jumlah biaya unit selesai dari persediaan awal yaitu 200 unit sekali Rp720 dengan hasil Rp144.000. Kemudian dari unit masuk proses bulan ini yang biasa yaitu 800 unit dikali Rp756 dengan hasil Rp604.800. Jadi totalnya jumlah biaya unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu Rp748.800. Kemudian biaya unit dalam proses persediaan air. Bahannya dapat hasil dari 100 unit dikali 60% dikali Rp278 dengan hasil Rp90.220. Kemudian tenaga kerja 400 unit dikali 20% dikali Rp150 dapat hasil Rp12.000. Kemudian overhead pabrik 400 unit dikali 40% dikali Rp228 dengan hasil juga Rp36.480. Kemudian hasilnya Rp139.200. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu Rp888.000. Next. Kemudian perhitungan unit dalam penyelesaian ini dalam proses persediaan awal ini dalam proses persediaan akhir. Bahannya 200 unit dikali 20%, dapat bahan 40 unit, kemudian tenaga kerja 200 unit kali 60%, dan tenaga kerja 120 unit, kemudian overhead pabriknya 200 dikali 40% dengan overhead pabrik 80 unit. Unit yang masuk proses bulan ini dan selesai yaitu 1.200 unit, dengan bahan 800 unit, tenaga kerja 800 unit, overhead pabrik 800 unit. Kemudian ini dalam proses persediaan akhir, bahannya 400 unit kali 60%, itu 240 unit, kemudian tenaga kerja 400 unit kali 20%, dan tenaga kerja 80 unit, dan kemudian overhead pabrik 400 unit kali 40%, dengan overhead pabrik 160 unit. Jadi jumlah unit ekuivalennya 1080 unit, kemudian tenaga kerja 1000 unit, dan overhead pabriknya 1040 unit. Biaya per unitnya Rp48.240 dibagi 1080 unit dapat hasil Rp278. Kemudian biaya tenaga kerja per unit Rp150.000 dibagi 1000 unit dapat hasil Rp150. Biaya overhead pabrik per unit Rp237.120 dibagi 1040 unit dapat hasil Rp228. Kemudian biaya per unit ditransfer dari persediaan awal Rp144.000 dibagi 200 unit dapat hasil Rp220. Next. Kemudian perhitungan biaya yang dibebankan ke unit dalam proses harus diuji untuk setiap jenis biaya sebagai berikut. Biaya unit proses persediaan akhir yaitu pengadaan bahannya 400 unit dikali 60% dikali Rp378 didapat hasil Rp90.200. Kemudian pada tenaga kerja 400 unit dikali 20% dikali Rp150 dapat hasil Rp12.000. Kemudian overhead pabrik 400 unit dikali 40% dikali Rp228 dapat hasil Rp26.480. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu Rp139.200. Next. Selanjutnya manajemen PDKP Departemen Manajemen PD Maju Jaya, laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian pada bulan April 2020. Data kuantitasnya dari biaya Departemen Pengolahan dan tenaga kerja dan juga kuantitas. Untuk unit dalam proses kejadian awal, pada biaya Departemen Pengolahan 100%, pada bahan 40%, kemudian tenaga kerja 20%, overhead 20%, dan kuantitas 360 unit. Dan unit masuk pada proses bulan ini yaitu 1000 unit. Jumlah kuantitasnya jadi 1360 unit. Kemudian unit transfer ke Departemen Penyelesaian dengan jumlah kuantitas 1160 unit. Kemudian unit dalam proses persediaan akhir dengan
biaya departemen pengolahan 100%, bahan 100%, tenaga kerja 70%, overhead 70%, kemudian kuantitas 200 unit. Jadi total kuantitas unitnya 1.360 unit. Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini terdapat biaya unit dalam proses persediaan awal dari departemen pengolahan, jumlah biayanya Rp249.600. Kemudian bahan Rp24.900, tenaga kerja Rp14.250, biaya pabrik Rp15.540. Jadi jumlah biaya persediaan awal yaitu Rp304.290. Kemudian biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini. Dari departemen pengolahan, jumlah biayanya Rp748.800 dibagi dengan 1.000 unit, didapat biaya per unit Rp748,80. Kemudian pada bahan Rp218.840 dibagi dengan 1.216 unit, didapat biaya per unit Rp180. Selanjutnya tenaga kerja, jumlah biayanya Rp276.300 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen 1.228 unit, didapat biaya per unit Rp225. Selanjutnya overhead pabrik dengan jumlah biaya Rp231.560 dibagi dengan 1.228 unit, didapat biaya per unit Rp270. Jadi jumlah yang biaya yang dibebankan yaitu Rp1.575.540. Kemudian jumlah yang harus dipertanggungjawabkan Rp1.879.510. Dan biaya per unitnya Rp1.423.880. Selanjutnya sesuai dengan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Nah, biaya total yang diakumulasikan di Departemen Penyelesaian pada bulan April 2020 itu berjumlah Rp1.879.830. Untuk menghitung biaya produk ini, biaya tersebut dibebankan ke unit selesai dan unit dalam proses akhir. Karena dalam metode MPKP, unit ditransfer dibedakan menjadi unit selesai dari unit dalam proses awal dan unit selesai dari unit ditransfer masuk bulan April. Perhitungan jumlah biaya yang dibebankan ke unit-unit itu juga dibedakan. Nah, di sini yang pertama ada biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Dari persediaan unit dalam proses awal, biaya persediaan unit dalam proses awal sebesar Rp304.290. Lalu biaya penyelesaian. Yang pertama ada bahan 360 unit ini yang selesai dikalikan dengan persentase 60% dikalikan dengan biaya per unit sebesar Rp180. Hasilnya yaitu Rp38.880. Lalu yang kedua ada tenaga kerja sebesar Rp64.800 diperoleh dari 360 unit dikalikan dengan persentase 80% dikalikan dengan biaya per unit Rp225. Yang ketiga, overhead pabrik sebesar Rp77.760 diperoleh dari 360 unit dikalikan dengan persentase 80% dikali dengan biaya per unit Rp270. Nah, jadi jumlah biaya unit ditransfer dari persediaan awal itu sebesar Rp485.730 diperoleh dari 360 unit dikalikan dengan 1.349,25. Nah, dari unit masuk proses bulan ini dan selesai yaitu sebesar Rp1.139.040 diperoleh dari 800 unit dikalikan dengan biaya per unitnya 1.424. Dan jumlah biaya unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu sebesar Rp1.624.770 diperoleh dari 485.730 ditambah dengan Rp1.139.040.
Lalu biaya unit dalam proses persediaan akhir. Yang pertama yaitu biaya dari Departemen Pengolahan. 200 unit ini sisa dikalikan dengan persentase selesai 100% dikalikan dengan 748,80 biaya per unitnya. Hasilnya yaitu Rp149.760. Untuk bahan, biayanya sebesar Rp36.000 diperoleh dari 200 unit dikalikan dengan persentase selesai 100% dikalikan dengan 180 harga per unit. Untuk tenaga kerja itu 200 unit dikalikan dengan 70% dikalikan dengan biaya per unit yaitu Rp225. Hasilnya yaitu Rp31.500. Selanjutnya yaitu overhead pabrik sebesar Rp37.800 diperoleh dari 200 unit dikalikan dengan persentase 70% dikalikan dengan harga per unit 270. Nah, jumlah dari biaya dari Departemen Pengolahan sampai overhead pabrik ini sebesar Rp255.060. Untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu sebesar Rp1.879.830. Itu diperoleh dari jumlah biaya unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan total biaya unit dalam proses persediaan akhir. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen. Nah, yang pertama yaitu ada biaya Departemen Pengolahan, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Di sini penyelesaian unit dalam proses persediaan awal. Di Departemen Pengolahan karena sudah selesai semua maka 0%, 360 unit dikalikan dengan 0%, 0 unit hasilnya. Untuk bahan 360 unit dikalikan dengan 60%, hasilnya bahan 216 unit. Untuk tenaga kerja 360 unit dikalikan dengan 80%, hasilnya 288 unit. Dan overhead pabrik 360 unit dikalikan dengan 80%, hasilnya 288 unit. Nah, untuk unit masuk proses bulan ini dan selesai itu sebesar 1.160 unit dikurangi dengan 360 unit. Hasilnya yaitu 800 unit. Untuk unit dalam proses persediaan akhir di Departemen Pengolahan itu tersisa 200 unit di setiap elemen ini, Departemen Pengolahan, bahan, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik, maka dikalikan dengan persentase selesai yaitu 100%. Untuk biaya Departemen Pengolahan hasilnya 200 unit, di bahan itu 200 unit, untuk tenaga kerja dan overhead pabrik itu dikalikan 70%, maka hasilnya 140 unit dan 140 unit. Lalu untuk jumlah unit ekuivalen itu diperoleh dari penjumlahan unit-unit yang ada di setiap elemen. Di biaya Departemen Pengolahan itu jumlahnya 1000 unit, untuk bahan 1216 unit, untuk tenaga kerja 1228 unit, dan overhead pabrik juga 1228 unit. Untuk perhitungan biaya per unitnya itu biaya dari Departemen Pengolahan per unit itu sebesar 748.800 dibagi dengan unitnya 1000 sama dengan 748,8 rupiah. Untuk biaya bahan per unitnya 180 rupiah diperoleh dari 218.880 dibagi 1.216 unit. Untuk tenaga kerja itu 225 rupiah diperoleh dari 276.300 dibagi dengan 1.228 unit. Dan untuk biaya overhead pabrik itu 270 rupiah diperoleh dari 331.560 dibagi dengan 1.228 unit. Baik, selanjutnya perhitungan biaya yang dibebankan ke unit dalam proses harus dirinci untuk setiap jenis biaya seperti tabel berikut. Nah, untuk jenis biaya yang pertama yaitu biaya Departemen Pengolahan. Jumlah biaya yang dibebankan itu sebesar Rp149.760.
yaitu diperoleh dari hasil kali jumlah unit 200 dikalikan dengan persentase penyelesaian 100% dikalikan dengan biaya per unit sebesar Rp748,80. Untuk bahan itu sebesar 36.000 diperoleh dari 200 unit dikalikan dengan 100% penyelesaian dikalikan dengan biaya per unitnya Rp180. Untuk tenaga kerja itu 31.500 diperoleh dari 200 unit dikalikan 70% penyelesaian dikalikan dengan 225 biaya per unit. Dan terakhir yaitu overhead pabrik sebesar Rp37.800 diperoleh dari 200 unit dikalikan dengan 70% presentase penyelesaian dikalikan dengan 270 biaya per unit. Rp270. Baik, selanjutnya yaitu metode MPKP untuk penjurnalan. Nah, di bagian pertama yaitu biaya bahan yang dipakai oleh Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar Rp408.240 di bagian debit, dan barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp218.880 di bagian debit, dan bahan sebesar Rp627.120 di bagian kredit. Untuk bagian kedua yaitu biaya tenaga kerja produksi yang didistribusikan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Untuk barang dalam proses Departemen Pengolahan itu sebesar Rp150.000 dicatat di debit, barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp276.300 di bagian debit, dan gaji dan upah itu Rp426.300 di bagian kredit. Untuk bagian ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Pengolahan sebesar Rp237.120 di bagian debit, barang dalam proses Departemen Penyelesaian Rp331.560 di debit, dan biaya overhead yang dibebankan sebesar Rp568.680 di bagian kredit. Untuk bagian yang keempat yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Pengolahan ke Departemen Penyelesaian. Barang dalam proses Departemen Penyelesaian itu sebesar Rp748.800 di bagian debit, dan barang dalam proses Departemen Pengolahan itu sebesar Rp748.800 di bagian kredit. Nah, data ini diperoleh dari laporan biaya produksi Departemen Pengolahan. Lalu bagian yang kelima yaitu biaya yang ditransfer dari Departemen Penyelesaian ke persediaan barang jadi. Barang jadi sebesar Rp1.624.770 dicatat di debit, dan barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp1.624.770 di bagian kredit. Data ini diperoleh dari laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.